kita berjumpa melalui virtual maupun yang sesama tinggal di Jepang dan di berbagai daerah lain, terutama ini saya dapat kabar ini kebanyakan dari Indonesia ya. Insya Allah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Rise for Career yang sudah mengundang saya pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah senang sekali bisa berjumpa dengan kakak-kakak semuanya walaupun lewat virtual. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan insight, motivasi, ataupun sharing-sharing yang bisa menjawab pertanyaan kakak-kakak semua di sini, baik yang masih di Indonesia yang punya gambaran bagaimana kehidupan Muslim di Jepang maupun yang sekarang sudah tinggal di Jepang, mudah-mudahan bisa saling sharing ya jika ada hal-hal yang mungkin ini ditambahkan atau hal lainnya. Ya mungkin saya izin sekalian share screen ya, Mbak Laili, mohon izin. Bentar. Iya, tadi mungkin sedikit banyaknya sudah disampaikan oleh Kak Laili terkait dengan perkenalan saya, tapi mungkin sedikit saya izin untuk meminta waktu 2 menit untuk menjelaskan siapakah saya ini gitu ya. Jadi saya datang ke Jepang 11 tahun yang lalu, awalnya mengikuti suami saya yang berkuliah di Jepang dan melanjutkan pekerjaan di sini sampai hari ini. Kemudian saya awalnya Tapi dulu. karena memang basic Oh, saya lampu kan? seorang apoteker dan formulator di bidang farmasi, memang dari awal saya ke Jepang saya sudah tertarik untuk membuat sebuah usaha di Jepang gitu ya. Dan alhamdulillah Allah izinkan saat ini saya sudah berstatus visa saya permanent resident dan 3 tahun yang lalu saya mendirikan perusahaan Hajime yang bergerak di bidang kesehatan, produk-produk kesehatan dan healthcare. Dan alhamdulillah 1 tahun yang lalu kami launching produk pertama kita di bidang halal skincare yang mengangkat kandungan kolagen dan elastin halal di Jepang. Produk kami adalah produk yang dibuat di Jepang, made in Japan, jadi bukan dari Indonesia. Ada yang tanya ke saya, produknya ini dibuat di Indonesia atau bukan? Bukan ya, produk kami dibuat di Jepang. Gitu. Jadi basic kantor kami ada di Osaka dan sekaligus kami pun mempunyai lini-lini bisnis yang lain seperti Hajime Beauty bergerak di bidang perawatan skincare untuk muslimah dan Hajime Herb di bidang produk-produk herbal untuk kesehatan gitu ya. Jadi memang perusahaan kami di bidang kesehatan. Nah, karena memang betul seperti yang Kak Laili sampaikan, saya sering share-share tentang kehidupan muslim di Jepang dalam hal berbagai aspek kehalalan, baik itu isu-isu yang terkait dengan muslim maupun dengan produk-produk yang bisa kita gunakan di Jepang sebagai seorang muslim gitu ya. Karena memang ini adalah modal yang mesti kita ketahui sebelum berangkat ke Jepang karena nantinya agar kita tidak kesulitan gitu ya ketika nanti sudah di Jepang kita bingung nih sebagai muslim harus bagaimana sehingga mudah-mudahan nanti info-info yang disampaikan ini bisa memberikan insight ya buat teman-teman atau kakak-kakak semua di sini. Jadi silakan kalau yang berkunjung ke Osaka boleh ya bersilaturahmi ke tempat saya silakan. Ya, mungkin ini adalah perkenalan dari saya dan kebetulan usaha kami juga diliput dari berbagai media dan salah satunya adalah Berita Antara yang alhamdulillah mengangkat cerita saya di Jepang. Walaupun sebenarnya bukan kosmetik halal pertama ya. Jadi kosmetik halal di Jepang itu sudah ada, tapi diaspora Indonesia pertama yang mendirikan usaha di bidang skincare halal atau kosmetik halal adalah memang baru Hajime Skincare adalah gitu. Seperti itu. Nah, untuk kesempatan hari ini saya mau sharing tentang hidup sebagai muslim di Jepang, bagaimana ceritanya, tantangan dan harapan ke depan sehingga nantinya kakak-kakak semua di sini bisa mendapatkan bayangan bahwa sebagai muslim di Jepang ini untuk saat ini tahun 2025 itu sangat mudah. Jadi jangan khawatir segala hal yang mungkin dikhawatirkan nanti saya bagaimana ya di Jepang ataupun teman-teman atau kakak-kakak yang sudah di Jepang mungkin ada berbagai kesulitan yang lainnya jangan khawatir gitu ya. Mungkin pengalaman saya 11 tahun tidak ada apa-apanya ya. Banyak senior-senior saya juga yang sebenarnya jauh lebih lama dari saya yang memang mereka sudah banyak sekali pengalamannya. Nah, mudah-mudahan pengalaman-pengalaman mereka yang saya dengarkan langsung dari mereka juga akan saya bagikan di sini yang mudah-mudahan bisa jadi solusi atas kegusaran atau pertanyaan kakak-kakak semua di sini tentang bagaimana hidup sebagai muslim di Jepang gitu ya. Jadi kita sebelum berbicara tentang nantinya apa solusi konkretnya dan tantangan apa yang kita hadapi, saya mau cerita dulu tentang sejarahnya gitu ya, karena nanti ini akan berkaitan gitu, sangat berkaitan tentang bagaimana Jepang dan pandangan masyarakat Jepang tentang kepercayaan. Ya mungkin kalau yang tinggal di Indonesia ya gitu ya tahu bahwa Jepang ini agamanya Shinto gitu dan segala macam. Padahal sebenarnya mayoritas masyarakat Jepang itu dipengaruhi dua kepercayaan yaitu Shinto dan Bukyo ya. Jadi Shinto
Shinto dan Buddha gitu. Walaupun sebenarnya konteks kepercayaan ini bukan sebagai agama seperti yang kita yakini sebagai Muslim gitu ya. Karena banyak orang Jepang itu menganggap bahwa eh, eh, Shinto dan Buddha itu bukan agama tapi memahaminya sebagai sebuah sistem apa namanya sebuah sistem budaya atau tradisi dari luhur gitu. Jadi turun temurun gitu. Jadi bukan mempercayainya sebagai sistem kepercayaan yang mutlak. Bagi mereka agama adalah bagian dari budaya, moral dan kebiasaan hidup, bukan seperti perjalanan spiritual atau kewajiban spiritual yang harus diikuti secara dogmatis gitu ya. Itu yang mesti kita pahami. Sehingga makanya ada istilah orang Jepang itu agamanya jadi ngikut-ngikut. Makanya kalau lahir mereka pakai Shinto, menikah dengan Shinto, meninggal dengan Buddha gitu ya. Tapi ada yang menikah dengan Kristen gitu ya. Jadi mereka juga merayakan Natal gitu. Jadi ya seperti itu karena menganggap itu adalah sebuah budaya atau tradisi gitu ya. Jadi mungkin bisa dikatakan tidak beragama walaupun memang ada juga gitu ya orang Jepang yang menganut agama-agama seperti Muslim gitu. Kemudian Kristen itu juga ada tapi memang presentasinya sangat sedikit gitu ya. Mayoritas adalah menganut kepercayaan atau tradisi Shinto dan Buddha gitu ya. Jadi agama di Jepang adalah bagian dari tradisi dan budaya. Nah, sehingga kaitannya adalah bahwa di Jepang itu kita ada istilah memisahkan agama dengan kehidupan sehari-hari. Makanya kalau di Jepang di KTP itu tidak ada agama gitu. Jadi tidak pernah dalam mengisi form apapun ditanya agama gitu karena memang sudah dipisahkan antara agama dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Kenapa saya bicarakan ini di awal? Karena nanti ada kaitannya dengan kehidupan kita sebagai muslim di Jepang gitu ya. Mungkin nanti saya akan jelaskan lebih lanjut di belakang. Nah, ini sejarahnya kita kalau berbicara tentang kenapa seperti itu, maka kita harus berbicara historinya dulu. Jadi memang ada historinya kenapa sampai seperti itu gitu ya. Kenapa Jepang memisahkan antara agama dengan kehidupan sehari-hari gitu ya, kehidupan pemerintahan, kehidupan sosial itu dipisahkan. Karena kita tahu bahwa sebelum restorasi Meiji kita ada yang namanya pemerintahan namanya shogun gitu ya. Mungkin ini karena semuanya mungkin ada yang belajar sejarah Jepang gitu ya. Sebelum restorasi Meiji itu ada pemerintah shogun. Di pemerintah shogun itu antara agama Buddha dengan Shinto itu terjalin sangat erat gitu ya dengan kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Jadi masih menyatu antara tradisi Shinto dan Buddha dengan pemerintahan. Bahkan kayak meeting-meeting juga kadang-kadang diadakan di kuil misalnya. Jadi masih menyatu gitu. Tapi setelah restorasi Meiji, teman-teman tahu ya bahwa Jepang mengalami apa namanya mulai masuk tuh ya paham-paham budaya Barat pada saat pemerintahan Meiji di tahun 1868 di akhir abad ke-19 gitu ya. Nah, mulai saat itulah akhirnya ada namanya kebijakan yang namanya Shinbutsu Bunri namanya ya. Nanti silakan cek gitu ya di historinya kalau lebih lengkap lagi. Ini saya cerita pendeknya aja. Disitulah mulai dipisahkan yang tadinya digabung gitu ya. Sekarang mulai dipisahkan. Bahkan pada saat setelah Perang Dunia Kedua gitu ya, Konstitusi Jepang tahun 1947 itu kan pendudukan Amerika Serikat di Jepang gitu ya. Sehingga di situ mulailah dipisahkan antara agama dan negara. Jadi negara tidak boleh terlibat dalam urusan agama dan setiap warga negara bebas untuk beragama apapun gitu ya. Nah, kaitannya apa? Kita kan datang ke Jepang sebagai seorang muslim yang membawa kepercayaan, datang ke negara yang memisahkan antara agama dengan kehidupan sosial atau kehidupan pemerintahan dan kehidupan pekerjaan gitu ya. Jadi ini nantinya akan ada sedikit penyesuaian gitu ya. Dan berbicara tentang Muslim di Jepang, kita akan berbicara pertama tentang beberapa populasi dan bagaimana penerimaan masyarakat Jepang gitu ya. Populasi Muslim Jepang itu ini berdasarkan riset dari Statistic of Foreign Resident ada 420 orang. Ini masih sekitar ya gitu, bukan data yang saklek gitu ya. Dan terdiri dari Muslim asing dan 55 ribunya dari Muslim Jepang gitu, mualaf itu sendiri. Nah, jadi kalau dihitung dari populasi Jepang maka masih sekitar 0,3% gitu ya. Jadi Muslim itu masih sangat-sangat minoritas gitu dan memang kebanyakan berasal dari pendatang atau asing dan paling besar salah satunya dari Indonesia dan Malaysia gitu ya. Itu adalah apa namanya orang-orang Muslim yang cukup banyak lah di Jepang gitu. Nah, kaitannya apa? Tadi kan Jepang memisahkan antara agama dengan masalah kehidupan sosial dan pemerintahan dan lain-lain ya gitu ya. Dan Jepang itu menganut homogenitas budaya dan sosial yang tinggi ya, menjunjung tinggi nilai keberagaman, kebersamaan dan keselarasan. Jadi harus sama. Kalau ada beda sedikit tuh kayaknya aneh gitu kalau di Jepang itu.
Jadi memang homogenitasnya cukup tinggi gitu. Makanya sementara kita sebagai seorang Muslim tentu hidup di negara seperti ini kan ada yang penyesuaian. Nah, penyesuaian-penyesuaian inilah gitu ya yang memang mungkin akan menjadi pertimbangan orang Jepang sebagai negara yang tidak menyatukan antara agama dengan kehidupan sosial dan juga menganut homogenitas gitu ya. Sementara kita kan ada hal-hal sebagai seorang Muslim yang harus dilakukan gitu ya dan memang disesuaikan dalam kehidupan sosial maupun pekerjaan. Sehingga inilah yang menjadi tantangan sebagai Muslim. Namun, jangan khawatir. Kenapa? Karena masyarakat Jepang itu umumnya sangat toleran dan menghargai privasi. Makanya kalau ada yang bilang Jepang adalah surganya para introvert, itu tuh benar gitu ya. Karena kenapa? Karena orang Jepang tuh benar-benar saling individualisme aja gitu, nggak mikirin orang lain selama tidak mengganggu, tidak mengusik ya. Orang Jepang tuh ya udah mau kamu mau gimana pun nggak ada masalah gitu. Kamu mau sholat, mau pakai kerudung, mau puasa, mau apa, orang Jepang nggak akan ikut campur gitu, tidak akan mengganggu. Tidak ada Islamophobia istilahnya ya seperti itu, karena memang sangat menjaga privasi orang lain gitu ya, seperti itu. Nah, tantangannya apa yang dirasakan ya, ini adalah pengalaman-pengalaman saya dan juga sharing dari teman-teman sekitar saya ya gitu, yang memang kami rasakan selama di Jepang sebagai Muslim. Yang pertama adalah tantangan yang kita hadapi pasti tentunya keterbatasan fasilitas dan sarana ibadah. Ya tentu ya, masjid masih relatif sedikit, tidak tersebar secara merata di seluruh kota. Kalau misalnya nanti kakak-kakak di Osaka dapatnya yang daerah-daerah kota-kota cukup besar ya seperti Tokyo, mungkin ya daerah sekitarnya, mungkin nggak terlalu kesulitan gitu ya. Masjid di Osaka tuh banyak banget gitu ya pilihannya. Begitupun di daerah Kanto dan sekitarnya. Tapi misalnya dapatnya daerah-daerah yang terpencil mungkin ya pilihannya masih sangat sedikit gitu. Dan masalahnya apa? Misalnya buat teman-teman laki-laki yang memang untuk mau Jumatan gitu ya, itu kan menjadi pertimbangan ya seperti itu di tengah pekerjaan dan lain-lain untuk mahasiswa misalnya seperti itu. Jadi ini juga menjadi tantangan. Kemudian yang kedua, ukuran masjid yang tidak terlalu besar, tidak menampung banyak jamaah sehingga masalahnya apa? Sehingga kalau misalnya hari-hari besar keagamaan gitu ya atau misalnya kayak Idul Fitri, Idul Adha itu masjidnya misalnya nggak cukup gitu. Akhirnya menumpuk di luar gitu ya, terkadang itu juga orang Jepang ya gitu ya ngelihat orang bergelombol. Dan juga kalau misalnya lokasi beberapa masjid itu ada di tengah pemukiman. Sementara kita tahu kalau orang Islam nih misalnya udah ngumpul di masjid gitu kadang-kadang kan ya dia pengen bersilaturahmi segala macam ya cukup lah agak sedikit bising misalnya apalagi kalau ada kegiatan-kegiatan kajian gitu. Nah, itu juga cukup menjadi masalah gitu ya. Kemudian ruang sholat di fasilitas umum, tempat kerja itu belum tentu tersedia. Kalau di fasilitas umum tuh maksudnya misalnya kayak misalnya kita di tempat pembelanjaan misalnya atau di daerah-daerah yang di stasiun misalnya tempat-tempat itu tidak selalu tersedia dan begitupun di tempat kerja gitu ya tidak semua tempat kerja di Jepang itu maksudnya ada menyediakan musola untuk muslim gitu ya jadi memang kita sebagai muslim harus pintar-pintar nih bagaimana caranya kita bisa tetap sholat dengan keterbatasan fasilitas dan sarana ibadah. Kemudian yang paling penting adalah tidak tersedia tempat wudhu. Ya jarang lah gitu. Oke lah kalau tempat sholat mungkin masih bisa lah kita cari gitu ya di mana gitu ya yang bisa yang bersih gitu, yang nyaman, yang sepi. Tapi kalau wudhu kan mau nggak mau ya biasanya orang Muslim tuh pakainya wastafel. Nah ini yang jadi masalah. Orang Jepang itu nggak bisa kayak becek-becek kan kalau kita mau bersihin kaki kan gitu ya. Mau nggak mau ya diangkat misalnya kakinya atau misalnya airnya dipercikan ke kaki gitu. Nah, itu jadi basah kan. Nah, itu orang Jepang tuh ngelihatnya agak kurang enak gitu dipandang kita Muslim berwudu di wastafel dengan kondisi basah-basah seperti itu. Nah, ini adalah menjadi tantangan di mana keterbatasan fasilitas dan sarana ibadah juga menjadi hal yang mesti kita perhatikan. Tapi jangan khawatir, sudah ada solusinya karena kami sudah membuktikan. Solusinya adalah untuk sholat Jumat, ya, bila memungkinkan, misalnya dalam satu perusahaan atau di kampus gitu ya, misalnya atau dalam satu daerah ada beberapa apa laki-laki yang ya beberapa lah, yang penting bisa sholat berjamaah gitu, itu bisa diadakan sendiri gitu. Di salah satu perusahaan di daerah Takatsuki itu ada teman-teman kami gitu ya, yang karena cukup banyak yang bekerja di perusahaan tersebut, akhirnya para laki-laki yang kerja di situ setiap Jumat itu minta izin untuk mengadakan sholat Jumat berjamaah menggunakan ruang serbaguna di perusahaan tersebut gitu ya. Karena dikomunikasikan akhirnya diizinkan dan akhirnya sampai sekarang masih rutin gitu ya. Ataupun misalnya
di beberapa daerah, misalnya tempat tinggal, ada beberapa keluarga, misalnya bisa dilaksanakan sholat Jumat bersama kalau seandainya masjidnya jauh gitu ya. Kalau misalnya masjidnya kalau ditempuh dengan jarak tuh bisa berjam-jam, nah itu kan jadi pertimbangan. Mungkin ini bisa menjadi solusi. Atau bagusnya seperti suami saya, misalnya suami saya kebetulan untungnya dari tempat kantor ke masjid tidak terlalu jauh gitu ya, sekitar 20 menit, PP 40 menit. Jadi dia minta izin setiap hari Jumat selama 2 jam ke pihak perusahaan untuk sholat Jumat dan untuknya diizinkan karena komunikasi dari awal gitu ya, ke perusahaan sudah minta izin. Jadi suami saya sekarang setiap Jumat selalu izin 2 jam dari jam 12 sampai jam 2 untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid terdekat dekat kantornya gitu. Kemudian untuk sholat sendiri komunikasikan dengan pihak perusahaan sejak awal. Jadi jangan tengah-tengah. Jadi dari awal kerja masuk ke perusahaan misalnya ataupun masuk ke universitas gitu ya, kita harus komunikasikan untuk sholat ini gitu. Jadi kita ada sholat yang harus dilaksanakan, misalnya kalau di kantor kan berarti kenanya mungkin zuhur, asar, maghrib misalnya. Nah itu ketiga sholat tersebut kita diskusikan gitu, kira-kira waktunya bagaimana gitu ya, meminta apa namanya untuk waktu dan ruangannya gitu ya. Kalau misalnya tidak disediakan ruangan, misalnya tidak ada nih ruangan khusus, nah ruangan apa saja yang bisa dipakai? Yang pertama yang biasa dipakai adalah ruang serbaguna gitu. Kemudian ruang istirahat, ruang loker ataupun misalnya area kosong di kantor ya walaupun cuman cukup sedikit gitu ya itu bisa dipakai. Itu di pojokan, ruang pintar atau gudang kecil. Kalau dulu suami saya sebelum sekarang alhamdulillah di perusahaannya sudah dibangunkan musola sendiri gitu untuk suami saya, dulu pakainya di bawah tangga. Jadi di bawah tangga itu ada ruang kosong sedikit, nah itu dipakai. Itu jadi pintar-pintarnya kita gimana untuk mencari ruangan yang memang tidak mengganggu gitu ya aktivitas yang lain. Jadi kayak di tempat pojokan atau sepi yang bersih gitu, yang nyaman yang bisa dipakai untuk sholat gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian saat sedang di luar bagaimana kita bisa gunakan yang biasa dilakukan adalah menggunakan ruang ganti pakaian gitu ya. Itu bisa dipakai. Kemudian tempat parkir, parkir mobil gitu ya, itu bisa dipakai karena ada space-space yang bisa, yang biasanya di pojokan gitu ya, bisa pakai untuk sholat. Kemudian biasanya buat perempuan pakai ruang menyusui atau anak, kemudian di stasiun bisa cari tempat pojokan yang bersih atau cari taman yang terdekat yang paling dekat. Tapi dengan catatan ya, ada beberapa tempat yang nggak bisa kita sembarangan, kita harus minta izin dulu. Misalnya kayak di stasiun, misalnya kita di dalam stasiun, kita bilang kita boleh nggak pakai pojokan sebelah sana untuk sholat gitu. Kemudian misalnya di baby's room juga seperti itu gitu ya. Kalau di ruang ganti mungkin nggak terlalu harus minta izin gitu ya, karena kita anggap kayak lagi ganti lagi coba pakaian gitu ya, seperti itu. Kemudian di tempat parkir juga tidak perlu izin, tapi di beberapa tempat kita mesti ada izinnya gitu ya. Jadi ini beberapa solusi kalau misalnya kita sedang ada di luar dan butuh tempat untuk sholat. Kemudian selalu sedia sajadah pocket lap untuk mengelap itu yang wudhu kalau kita di wastafel. Jadi kita walaupun misalnya berserakan airnya tapi bisa dibersihkan gitu ya jadi tetap kering gitu seperti semula. Kemudian botol semprot sekiranya misalnya kita mau sholat di taman gitu ya kita butuh air untuk wudhu maka ini dibutuhkan. Jadi ini adalah yang apa namanya barang-barang yang harus kita selalu sedia ketika misalnya kondisinya tidak memungkinkan gitu ya untuk sholat misalnya tidak ada musola atau masjid terdekat seperti itu. Kemudian di Jepang juga sudah banyak tersebar masjid-masjid. Mungkin kalau sekitar 11 tahun yang lalu pilihannya masih masjid-masjid yang bergabung dengan apa komunitas muslim dari negara lain. Tapi sekarang kalau masjid Indonesia tuh udah mulai dibangun di berbagai daerah gitu. Jadi benar-benar kayak kita merasa pulang kampung ada di Jepang gitu bertemu dengan saudara-saudara di masjid tersebut. Nah, di Osaka salah satunya yang terkenal mungkin teman-teman tahu ya, Masjid Istiqlal Osaka ini ada. Jadi ini Masjid Indonesia di kota Osaka. Ini saya masih berbicara Arkansas ya, mungkin di daerah lainnya juga banyak ya masjid-masjid pilihan gitu. Di Osaka aja sebanyak ini gitu masjidnya pilihan. Jadi jangan khawatir untuk mencari masjid-masjid untuk tempat kakak-kakak semua untuk sholat dan juga mengikuti ke berbagai kegiatan-kegiatan keislaman ataupun nanti bulan Ramadan misalnya sholat tarawih atau buka puasa bersama gitu ya seperti itu. Ini adalah prayer room juga. Jadi selain masjid pilihannya adalah di prayer room dan prayer room itu udah mulai banyak apalagi di daerah-daerah pusat kota itu udah pasti ada gitu ya. Di JR Osaka, di Kansai Airport, di Umeda ini udah tersedia. Jadi jangan khawatir. Bahkan di beberapa restoran halal juga sudah tersedia prayer room. Jadi kalau mau sholat itu gampang. Kemudian jika ingin sholat yang tadi saya sudah jelaskan di awal di tempat umum misalnya itu kalau bisa sebisa mungkin izin dulu gitu ya. Dan di beberapa universitas juga menyediakan ruang sholat untuk mahasiswa. Jadi sekarang udah sangat mudah sekali mencari sarana prasarana untuk sholat gitu.
Kemudian untuk ibadah sholatnya itu sendiri bagaimana gitu ya? Tantangan yang terjadi adalah biasanya meminta waktu meminta waktu sholat di tengah pekerjaan atau aktivitas itu biasanya dianggap mengganggu gitu ya. Kemudian budaya kerja Jepang yang memiliki etos kerja tinggi itu kadang-kadang menyulitkan untuk sholat tepat waktu. Jadi kadang-kadang ada yang pilihannya tuh dijamak gitu ya, karena memang sulit gitu. Sulit sekali untuk izin sholat gitu. Ini beberapa case yang terjadi gitu ya. Kemudian yang ketiga, jika ada muslim yang tidak beribadah di satu tempat kerja yang sama, sementara yang lainnya sholat misalnya, itu menjadi kendala juga gitu. Nanti akan ada pertanyaan dari pihak perusahaan, kenapa dia sholat kok kamu nih minta izin 5 menit sholat, di teman kamu kok enggak gitu. Jadinya itu juga menjadi masalah gitu ya. Kemudian setiap musim kan Jepang ada 4 musim ya, memiliki waktu sholat yang berbeda-beda nih. Kadang-kadang kan orang Jepang jadi bingung lah, kamu tadinya minta sholat zuhur jam segini, kok tiba-tiba sekarang maju, misalnya kayak musim panas tuh kan ya, siangnya apa nama zuhurnya lebih lama gitu ya, siangnya lebih lama gitu, kayak sholat maghrib aja bisa sampai jam 7 atau setengah 8 kalau musim panas. Sementara kalau musim dingin sebaliknya, jam 5 udah maghrib gitu ya, jadi itu harus difikirkan. Jadi itu harus dikomunikasikan kepada pihak perusahaan atau ke pihak kampus atau orang-orang yang terkait dengan aktivitas kita bahwa kita kasih rentang aja, misalnya zuhur itu sekitar jam 12 sampai jam 2 misalnya gitu. Jadi pilihan waktunya tergantung musimnya. Kemudian setiap musim, tadi sudah disampaikan setiap musim memiliki waktu sholat yang berbeda. Kemudian pada saat berpuasa nih, saat Ramadan, di Jepang itu kan karena memang ya kita kan minoritas ya, sudah pasti waktu kerja dan aktivitasnya tidak berubah, tidak ada penyesuaian berbeda dengan di Indonesia kan. Misalnya waktu kerja jadi lebih singkat gitu ya. Kalau di sini enggak, semuanya sama. Nah, tapi tidak menjadi kendala, jangan khawatir. Kemudian persepsi orang Jepang itu sendiri tentang puasa, kadang-kadang kalau ngelihat orang puasa, bayangin nggak makan, nggak minum tuh orang Jepang tuh pasti mungkin sering lah kakak-kakak semua di sini dengar cerita, ih kamu kalau nggak puasa mati dong gitu sampai begitu gitu, karena begitu ibadah yang mungkin kalau sholat mereka nggak terlalu inilah ya, tapi kalau puasa tuh mereka tuh sangat wah kok sangat simpai gitu ya kalau kita berpuasa, apalagi kalau kena puasanya di musim panas gitu ya. Di musim panas tuh kan dehidrasi gitu ya, orang Jepang tuh sangat simpai banget dengan kalau misalnya kita puasa tuh emang bisa ya nggak makan nggak minum, nah itu juga menjadi tantangan sendiri. Kemudian kekhawatiran pada saat izin kerja pada saat Hari Raya Idul Adha dan Idul Fitri gitu ya. Nah, tapi jangan khawatir, tantangan tersebut ada solusinya. Yang pertama, tentang waktu sholat nih ya, waktu sholat harus dikomunikasikan dari awal. Dan kita ngatur waktu sholatnya pada saat jam istirahat. Kalau seandainya pihak perusahaan nggak memberikan atau pihak kampus misalnya atau nggak pihak yang terkait dengan kita tidak memberikan, maka kita diatur. Misalnya kita misalnya mendapatkan waktu sholat selama 1 jam. Kita bagi-bagi misalnya kalau ada yang seperti itu. Misalnya kita dapat istirahat 1 jam, 40 untuk sholat zuhur dan makan siang. Misalnya 10-10 untuk sholat asar dan sholat maghrib. Misalnya kalau seandainya perusahaan tidak mau menambah lagi waktu kita untuk sholat gitu ya, di sholat asar dan sholat maghribnya. Nah, kalau suami saya alhamdulillah gitu ya, perusahaannya sangat terbuka sekali memperbolehkan untuk ditambah waktu sholat asar dan sholat maghrib masing-masing 15 menit gitu. Tapi yang penting adalah dikomunikasikan dari awal gitu. Kemudian yang kedua, kenalkan tentang puasa. Ini kita berbicara tentang puasa ke teman kerja atau ke atasan bahwa puasa itu seperti ini. Tetapi sekali lagi ya bahwa kadang-kadang ada kekhawatiran bahwa puasa itu menurunkan produktivitas. Nah, kita sebagai orang muslim tunjukkan bahwa walaupun kita berpuasa, kita masih bisa produktif. Tetapi kondisikan, tidak semua kondisi pekerjaan bisa memang semudah itu gitu ya. Ada yang misalnya kerja di Gemba gitu ya, yang memang pekerjaannya cukup berat gitu ya. Nah, itu mungkin kita mengambil rusuknya saja gitu, misalnya di kodo puasanya. Tapi kalau misalnya seandainya masih diusahakan bisa berpuasa, maka berpuasa ya seperti itu. Jadi disesuaikan kondisinya. Kemudian yang paling penting adalah untuk masalah hari raya kita berkomunikasi dengan HR-nya untuk cuti, karena tenang aja nanti akan disediakan surat, biasanya dikeluarkan oleh KJRI atau KBRI, kemudian bisa dikeluarkan oleh masjid dan komunitas muslim. Itu menjadi surat yang bisa kita ajukan untuk pengajuan cuti di hari raya, karena kan orang Jepang juga ada ya, sama lah dia hari raya kalau dia kan tahun baru. Nah, sama seperti itu kita juga orang muslim punya hari raya gitu, itu biasanya menjadi alasan untuk meminta izin kepada perusahaan atau pihak terkait gitu ya. Kemudian bagi perempuan ini masalah menutup aurat berjilbab maupun berpakaian gitu ya. Karena memang ada beberapa perusahaan yang memiliki seragam khusus yang biasanya pendek gitu ya.
yang memang tidak menutup aurat gitu. Itu menjadi tantangan. Kemudian tidak semua perusahaan memperbolehkan menggunakan jilbab dengan alasan keselamatan atau keseragaman. Biasanya orang Jepang memang bukan melarang karena kayak, ih kenapa kamu ini pakai jilbab gitu ya dengan alasan agama. Biasanya alasannya memang logis kayak keselamatan, takutnya keselamatan bagi yang pakai jilbab sendiri maupun keselamatan bagi orang yang terkait. Misalnya kalau Kaigo yang kerja di apa namanya orang tua yang mengurus caregiver gitu ya, takutnya misalnya ininya tersangkut gitu ya. Jadi keselamatan lebih ke arah keselamatan gitu. Kemudian muslimah berjilbab itu mendapatkan perhatian yang berlebih di tempat umum atau sedikit dipandang aneh lah gitu ya kalau kita ada di tengah-tengah orang Jepang tuh biasanya orang Jepang tuh penasaran gitu ini apa yang dia pakai gitu ya. Lebih ke situ sih bukan dipandang aneh dalam arti negatif ya seperti itu. Kemudian solusinya adalah jelaskan bahwa muslim harus pakai jilbab. Jadi kita harus menyampaikan intinya kepada apa namanya orang-orang di tempat kerja kita atau lingkungan kita bahwa kita sebagai muslimah itu menggunakan jilbab gitu ya. Tapi misalnya tetap dilarang, maka kalau saran saya ya misalnya kesulitan sekali sampai benar-benar nggak boleh udah dikasih solusi begini 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 tidak diterima yaitu adalah pilihan gitu ya apakah kita tetap kerja di situ atau mencari tempat kerja yang memang lebih apa ya lebih fleksibel ya untuk urusan jilbab gitu ya. Kemudian untuk baju kita minta izin di customin misalnya dipanjangin kan dia pendek tuh minta panjangnya atau misalnya kalau tidak diizinkan misalnya sono mama aja baju seperti itu tapi kita dalamnya pakai manset gitu ya pakai panjangan jadi masih menutup aurat. Kemudian jilbabnya misalnya yang biasa pakai syar'i yang panjang gitu ya kita sesuaikan aja gitu ya yang penting misalnya pakai daleman aja yang agak panjang dimasukin ke baju ya itu kita sesuaikan aja yang penting kita masih diizinkan untuk menggunakan jilbab gitu karena padahal sebenarnya jilbab itu sebenarnya lebih melindungi rambut agar tidak tercecer terutama yang kerja di bidang kayak makanan gitu ya misalnya di supa atau misalnya dia bikin bento itu sangat terjaga malah karena kan mereka juga pakai penutup kepala gitu ya bagian rambutnya doang. Nah, kalau kita kan bener-bener sampai rambut semua ditutupin gitu ya. Jadi lebih aman sebenarnya gitu. Jadi itu biasanya menjadi alasan untuk diperbolehkannya menggunakan jilbab di sektor-sektor pekerjaan tertentu gitu. Kemudian muslimah berhijab itu diterima dengan baik kok, tenang aja. Kadang-kadang mereka kalau ngeliatin kita itu cuma penasaran aja gitu. Apalagi kalau misalnya musim panas tuh mereka suka penasaran, ih panasan gak sih gitu. Karena orang Jepang aja nggak pakai jilbab, kepanasan gimana orang yang pakai jilbab. Sebenarnya lebih ke penasaran kayak gitu aja. Kita tinggal jelaskan aja, nggak kok nggak panas karena memang kita sudah terbiasa gitu ya, seperti itu. Dan jadikan jalan untuk mengenalkan Islam kepada orang Jepang gitu. Jadi mereka lebih terbuka dan tahu. Orang Jepang tuh kalau udah tahu, dia tuh bisanya jadinya lebih mudah untuk menerima ya, seperti itu. Kemudian ini yang paling banyak dirasakan sih tantangannya adalah bagaimana mencari makanan dan produk-produk halal gitu ya. Karena memang untuk makanan sendiri gitu ya, kantin di perusahaan atau di kampus misalnya menyediakan makan siang atau makan malam misalnya yang pilihan menunya sangat terbatas untuk kita sebagai muslim bisa makan gitu. Kemudian yang kedua kita awam tentang kandungan apa saja sih yang masih diwaspadai dalam produk-produk sehari-hari maupun dalam makanan kita awam gitu ya terhadap ide karena kan memang nggak semua orang effort kebetulan karena saya memang backgroundnya adalah seorang farmasis jadi berkaitan dengan senyawa kimia itu udah biasa jadi terbiasa membaca kandungan tapi kan bagi teman-teman yang memang tidak bergerak di bidang ini kan sangat awam dan tidak tahu apa aja kira-kira yang kritikal yang mesti kita perhatikan karena memang Jepang kan bukan negara negara yang memang ibaratnya apa ya, ya tidak memperhatikan masalah ini bisa nggak ya dimakan muslim ya enggak, mereka berpikir tentang kualitas aja, tapi tidak berpikir tentang ini bukan target marketnya bukan orang muslim, jadi makanya tidak semua yang tersedia di sini tuh kita mesti hati-hati gitu ya, baik makanan maupun produk-produk yang dijual di sini gitu ya. Kemudian ada anggapan bahwa harga produk halal itu mahal, padahal sebenarnya enggak, walaupun memang ya ada yang mahal, tapi tidak semua mahal dan ada solusinya. Kemudian restoran halal sekarang sudah mulai bertambah gitu ya walaupun memang masih terbatas di kota-kota besar tapi variasinya sudah mulai cukup banyak ya di berbagai daerah gitu seperti itu. Dan solusinya adalah tentu kalau di perusahaan misalnya di kampus atau di tempat aktivitas kita misalnya yang tidak memungkinkan makan atau beli di daerah situ kita bawa bento dari rumah ya kita menyamakannya dengan kasus sama dengan orang yang memiliki alergi makanan karena Jepang itu sangat
sangat hati-hati untuk masalah makanannya karena memang banyak sekali yang alergi makanan. Jadi kita bisa pakai alasan itu ya untuk misalnya tidak makan makanan yang disediakan. Jadi sehingga kita bisa bawa bento sendiri seperti anak-anak saya pun. Saya punya anak tiga, sekarang sekolah di SD tidak memakan kyusoku dari sekolah, semuanya membawa bento dari rumah. Dan itu diizinkan karena ada juga teman-teman orang Jepang lain juga yang bawa bento karena dia punya alergi gitu ya. Jadi makanan kyusokunya nggak bisa dimakan gitu ya seperti itu. Kemudian toko halal sudah tersebar. Kalau dulu 11 tahun yang lalu mungkin kalau ada senpai saya mungkin puluhan tahun yang lalu mungkin sangat sulit sekali toko halal. Kalau sekarang udah ada di mana-mana gitu ya. Jadi jangan khawatir dan pengirimannya bisa disebar di seluruh Jepang gitu. Jadi keterbatasan ini bukan menjadi masalah gitu. Walaupun misalnya kita tinggal di daerah yang tidak ada toko halal, tapi kita bisa pesan gitu ya. Sudah tersedia dan mereka sudah memberikan fasilitas pengiriman dan bahkan free ongkir untuk jumlah pemesanan tertentu. Kemudian yang ketiga, sudah banyak produk lokal impor yang dijual di supermarket Jepang. Nanti saya akan kasih tahu supermarket apa aja yang banyak produk-produk halalnya gitu. Jadi udah banyak sekarang masuk produk-produk dari negara-negara Thailand kebanyakan ya, kemudian dari Malaysia yang masuk itu sudah berlabel halal yang bisa kita konsumsi. Kemudian di Jepang sudah ada aplikasi yang memberikan informasi tentang kehalalan produk makanan. Jadi kalau kita yang awam tentang kandungan, tinggal scan-scan aja, tinggal cari info di aplikasi tersebut udah keluar. Kemudian yang paling penting adalah kita harus mau belajar gitu ya, mau belajar. Jadi tidak abai terhadap kandungan-kandungan apa saja yang mesti diwaspadai. Karena terkadang walaupun sudah ada aplikasi, sudah ada informasi, ada aja yang miss. Bahkan di aplikasi tersebut juga tidak semua produk ada, sementara produk yang tersebar di Jepang kan banyak sekali gitu. Jadi kita sendiri yang punya kesadaran untuk mau membaca dulu kandungan di setiap produk-produk atau makanan yang mau kita beli. Kemudian walaupun kita tidak fokus terhadap halal ya, yang berlogo halal maksudnya, masih banyak kok pilihan alternatif lain yang muslim friendly walaupun dia tidak berlogo halal tapi dia bisa dimakan oleh muslim. Itu banyak banget pilihannya. Kemudian pemerintah Jepang udah mendukung pariwisata makanya sudah banyak restoran-restoran halal yang memang sudah variasinya macam-macam dari bukan cuman ramen ya bahkan macam-macam banget kue-kue itu udah mulai banyak gitu ya restoran yang menjual apa toko-toko restoran yang menjual produk-produk halal dengan berbagai makanan. Bahkan di sini kita kalau misalnya memang kesulitan gitu ya, bisa pakai aplikasi Uber. Kalau saya misalnya pengen ramen halal di daerah Shin Osaka kan jauh. Nah, itu biasanya di Uber ini dapat fasilitas ongkir yang murah gitu. Jadi sebenarnya udah banyak banget pilihan-pilihan yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan produk-produk halal gitu ya. Nah, ini adalah beberapa aplikasi yang mendukung gitu ya, yang selama ini saya gunakan juga yang membantu saya adalah memilah-milih produk-produk yang bisa digunakan gitu ya. Jadi jangan khawatir gitu. Walaupun kebanyakannya saya pribadi sih membaca langsung dan mengonfirmasi langsung, tapi ini sangat membantu banget gitu ya. Seperti itu. Dan ini adalah supermarket yang banyak. Ini supermarket ya bukan toko halal. Kalau toko halal beda lagi gitu ya. Ini supermarket yang menjual berbagai kebutuhan Jepang secara umum gitu ya. Yang ada tersedia produk-produk halalnya. Itu ini Gyomusupa. Kalau di daerahnya udah ada Gyomusupa udah deh aman banget. Daging halal ada, apa bumbu-bumbu masakan halal ada, jadi jangan khawatir. Di Lamu pun, di Dongki terutama juga banyak produk-produk impor dari luar yang halal gitu ya, yang bisa kita beli gitu ya di sini. Kemudian di Aeon, kalau di Aeon di rumah saya bahkan ada corner khusus untuk produk-produk halal dari luar gitu ya. Kemudian di Live, kemudian di Kaldi. Nah di Kaldi juga pilihannya banyak sekali, produk-produk kayak mie instan, kecap, dan lain-lain gitu ya, yang dari negara Indonesia maupun dari negara-negara lain yang sudah memiliki logo halal atau yang bisa digunakan oleh Muslim sebagai produk Muslim friendly gitu ya. Kemudian ada tantangan sosial dan adaptasi budaya. Kita tahu semua bahwa budaya Jepang itu ada namanya nomikai atau minum-minum lah istilahnya kalau bahasa artinya. Walaupun sebenarnya bukan minumnya ya, karena nomikai itu adalah budaya, bagian dari budaya sosial dan etos kerja di Jepang. Jadi kalau di Jepang tuh udah biasa lah gitu ya. Dan biasanya ketika welcome party atau misalnya kita baru masuk ke perusahaan ya biasanya ada acara-acara seperti itu. Kemudian misalnya ada perpisahan dengan bos atau teman kerja gitu ya. Biasanya diadakannya tentatif sih gitu ya, berbeda-beda gitu tergantung daripada perusahaan itu masing-masing. Nah kan biasanya mereka minum-minumnya sake gitu ya, nah, seperti itu. Nah kita sebagai muslim kan agak bertentangan gitu. Nah ini adalah hal yang harus kita hadapin gitu, bukan kita hindarin, kita hadapin gitu. Ini ada solusinya kok gitu. Kemudian seperti acara Bonengkai juga di akhir tahun gitu ya, seperti evaluasi akhir tahun dan untuk menyambut tahun yang baru kan biasanya perusahaan tuh mengadakan acara ini gitu ya, atau mahasiswa biasanya mengadakan acara ini. Itu juga sama acaranya minum-minum gitu ya, di izakaya atau di restoran-restoran yang ditentukan, itu juga biasanya
ada budaya seperti itu yang kita mesti harus waspadai. Kemudian kekhawatiran akan perayaan-perayaan Jepang seperti Christmas Kai, Tanabata, Satsubun no Hi, kemudian Halloween Party. Ini semua adalah bagian dari tradisi budaya sebenarnya. Tidak ada hubungan dengan agama, tapi ada perayaan-perayaan yang memang kepercayaan terhadap leluhur yang mesti kita perhatikan. Sebenarnya kalau orang-orang yang sudah bekerja mungkin ini bukan menjadi masalah, tapi kayak misalnya anak-anak kita sebagai keluarga di Jepang nih, anak-anak kita yang sekolah di TK,幼稚園, itu biasanya kita akan hadapi masalah ini. Dan ini jangan khawatir gitu ya, bahwa selalu ada solusinya ya. Anak saya semuanya lahir dan besar di Jepang gitu ya, semua menghadapi kayak Christmas Kai, Tanabata di sekolahnya, yang mau nggak mau kan kita sebagai muslim yang nggak bisa gitu ya, misalnya dipaksakan ikut misalnya. Nah, makanya saya berkomunikasi, alhamdulillah semua bisa ada solusinya gitu ya. Kemudian tantangan keluarga di mana mendidik anak di Jepang agar tetap memegang nilai Islam di lingkungan yang non-muslim, itu adalah tantangan-tantangan sebagai muslim yang sudah berkeluarga di Jepang gitu ya, dua yang poin di bawah ini. Kemudian solusinya bagaimana pada saat nomikai, sesuaikan makanan dan minumannya. Misalnya kita kan memang biasanya sudah dikasih tahu ya dari awal, misalnya kita bilang saya nggak bisa minum sake, saya minumnya jus. Itu makanan pun kita pilih sendiri. Misalkan udah tahu kan restorannya biasanya, nah kita sudah tahu nih kira-kira makanan apa aja yang bisa kita makan. Itu kan solusinya bisa ya seperti itu. Ataupun biasanya seperti suami saya, kalau kayak nomikanya yang sifatnya kayak cuma sekedar ngumpul-ngumpul minum minum doang, biasanya suami saya nggak hadir gitu ya. Jadi kalau misalnya kira-kira bukan sesuatu yang sifatnya kalau welcome party kan ya, masa kita nggak ikut, bisa kita sebagai orang yang baru bergabung di perusahaan gitu ya, kita menghargai. Ataupun misalnya atasan kita yang resign atau teman kerja kita menghargai ya, tapi ya solusinya yaitu sesuaikan makanan dan minuman yang dipesan gitu aja sih. Dan mereka pun sebenarnya orang Jepang nggak terlalu yang, ih kamu kok nggak pakai bir gitu ya, nggak masalah, mereka juga menghargai kok, kita jelaskan aja ya seperti itu. Kemudian tidak perlu ikut-ikutan kegiatan Christmas Kite, Tanabata, Sasubun Nohi, dan lain-lain yang memang ada unsur tradisi. Kalau kita tarik sejarahnya gitu, itu ada bukan hanya budaya tapi memang ada kepercayaan kepada dewa atau leluhur. Kemudian seperti Halloween Party juga di Jepang ya, sekarang lagi 30 Oktober ya, 31 Oktober kan ya di Jepang akan diadakan. Nah, kita sebagai muslim kita harus tahu bagaimana cara menghadapinya. Dengan apa cara tahunya? Dengan menarik sejarahnya. Kalau kita udah tahu sejarahnya, kita tahu esensinya apa dalam setiap event yang diadakan di Jepang. Kalau saya seperti itu ya, saya cari sejarahnya. Kalau misalnya memang sangat bertentangan yang sifatnya kita lebih ke bukan cuma sekedar FOMO gitu ya, tapi kita harus benar-benar tahu apa landasan diadakan itu sehingga kita bisa menentukan ikut atau enggaknya seperti itu. Kemudian pendidikan agama untuk anak-anak terutama yang berkeluarga itu memang harus diupayakan, baik merupakan apa namanya di rumah maupun ikut komunitas ataupun di masjid terdekat, biasanya diadakan TPA-TPA atau majelis-majelis untuk anak-anak gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita tinggal di Jepang meninggal bagaimana? Kan ini juga menjadi tantangan ya, menjadi pertanyaan gitu ya. Karena kita tahu bahwa biaya pemulangan jenazah ke Indonesia itu nggak murah gitu ya. Ini sekitar lah, ini masih sekitar ya. Kita nggak tahu, mungkin bisa lebih rendah atau bahkan lebih mahal lagi. Itu sekitar 1 juta yen atau 100 juta rupiah gitu ya. Dengan kondisi jenazah kita bukan yang masih anget-anget gitu, tapi udah dipawetin gitu ya. Jadi dimasukin ke peti, nanti dibawa dengan pesawat pulang ke Indonesia gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak dibawa pulang ke Indonesia, terus gimana? Kalau misalnya diurus di Jepang, takutnya mahal atau misalnya sulit gitu prosesnya gitu ya. Namun ternyata solusinya sudah ada gitu ya, bahwa sudah banyak pekuburan-pekuburan Muslim di Jepang yang ada nih di titik-titik merah ini. Saya ambil foto ini dari Instagramnya KMI Kansai, KMI Jepang. Di sini adalah tempat-tempat penguburan Islam. Jadi tenang aja, kalau di daerah Osaka itu dekatnya di Wakayama gitu ya, itu sudah ada penguburan-penguburan untuk Muslim dan ini sudah diizinkan oleh pihak pemerintah setempat ya, bukan kayak kita bikin sendiri gitu, enggak. Sudah diizinkan oleh pemerintah setempat. Memang lokasinya sangat jauh dari tempat apa namanya, dari tempat pemukiman, karena Jepang tuh kan memang budaya kremasinya kalau untuk meninggal ya emang kental banget gitu. Kalau dikubur tuh mereka tuh sangat terganggu gitu. Tapi alhamdulillah ya, dengan komunikasi, saya bilang dikomunikasikan, alhamdulillah dapat izin untuk pemakaman-pemakaman tersebut gitu ya, dengan biaya yang lebih terjangkau. Kalau tadi 1 juta yen atau 1 juta rupiah, mungkin kalau penguburan kalau di daerah Wakayama yang setahu saya itu sekitar 30 mang, yaitu 30 jutaan lah ya gitu untuk penguburan. Dan untuk proses pemandian dan pengurusannya itu tidak dikenakan biaya karena biasanya diurus oleh komunitas-komunitas muslim atau masjid yang ada di tempat tersebut gitu. Jadi jangan khawatir, banyak solusinya. Kalau kita kepikiran, "Ntar kalau kita meninggal di Jepang gimana ya?" gitu ya, seperti itu.
Kemudian ini adalah beberapa tips ya yang menurut saya penting banget mesti kita lakukan karena ini adalah bahan baku kita untuk survive sebagai Muslim di Jepang. Yang pertama kita benar-benar harus bangun silaturahmi dan gabung dalam grup-grup kegiatan komunitas Muslim karena memang di situ kita akan bertemu dengan orang-orang Muslim dari berbagai daerah, baik dari Indonesia maupun negara lain, yang mengetahui keberadaan kita, yang nanti kalau seandainya terjadi sesuatu, kita bisa sharing dengan mereka dan mereka bisa memberikan masukan kalau kita punya masalah yang terkait dengan sebagai seorang Muslim di Jepang. Misalnya kita kesulitan untuk sholat, misalnya kita tidak bisa menggunakan jilbab, atau kita misalnya kesulitan dalam mendapatkan makanan halal. Disinilah tempatnya teman-teman atau kakak-kakak semua mendapatkan jawaban itu, gitu ya. Jadi gabung komunitas-komunitas Muslim, karena banyak sekali tersebar komunitas Muslim yang ada di Jepang dan di tiap daerah itu ada lagi gitu ya. Jadi jangan khawatir. Kemudian sebisa mungkin berkontribusi aktif di lingkungan. Maksudnya lingkungan ini adalah lingkungan Jepang ya. Jangan sampai kita kayak orang Jepang tuh kan individualis. Kita tuh ikutan begitu gitu. Minimal kita ramah lah dengan tetangga-tetangga kita, jalin silaturahmi, disapa. Jangan sampai kayak kita sombong gitu, kemudian mengurung diri aja di apato gitu ya, tidak berkomunikasi, tidak saling sapa gitu ya. Agar apa? Agar membangun kesan yang baik kepada mereka gitu. Karena mereka itu kalau misalnya "Ih, ramah nih orangnya gitu, apalagi kalau misalnya pakai jilbab kan kentara banget nih orang Muslim gitu ya. Jadi kita harus berlaku dengan baik atau bahkan kita berkontribusi aktif kalau bisa. Jadi kalau misalnya ada acara apa di daerah kita tempat tinggal, kita berkontribusi. Atau minimal kita jangan melakukan hal-hal yang bisa mengganggu gitu ya. Misalnya kayak buang sampah itu adalah hal sederhana. Kita kan kalau buang sampah di Jepang kan ada aturannya ya. Nah, kita sebisa mungkin mengikuti karena itu bisa menjadi hal masalah loh kalau misalnya dalam suatu lingkungan, misalnya kan tempat buangnya kan dalam satu tempat ya. Itu misalnya kita sedikit ada yang salah, itu orang Jepang tuh ih kok gitu sih orang Muslim misalnya buang sampahnya. Padahal kan dalam Islam kita berbicara kebersihan gitu ya, kesucian. Nah, itu kalau kita bertentangan kan agaknya gimana gitu ya. Jadi kalau bisa kita benar-benar mengikuti apa bersosialisasi dan juga menjadi warga yang baik yang bisa berbaur dengan orang Jepang gitu ya. Kemudian yang ketiga banyak sharing dengan diaspora Muslim yang lainnya gitu. Karena mereka yang udah lama, udah duluan ke sini, udah merasakan masalah yang baru kita hadapi. Misalnya sekarang, waduh saya lagi menghadapi masalah A nih. Mereka yang udah duluan dan mereka udah melewati itu dan tahu bagaimana solusinya. Makanya kita harus banyak sharing. Sehingga solusi kita terhadap permasalahan Muslim di Jepang ini bisa selesai ya seperti itu. Kemudian follow atau misalnya karena sekarang zamannya media sosial ya, zamannya internet gitu ya, orang benar-benar dapat informasi dari situ. Maka kalau kita memang sudah berniat untuk ke Jepang atau tinggal di Jepang, maka followlah influencer Muslim yang ada di Jepang gitu ya, ataupun organisasi-organisasi Muslim di Jepang karena mereka yang biasanya memberikan informasi bermanfaat tentang kehidupan seorang Muslim di Jepang. Baik itu produk halal, motivasi sebagai seorang Muslim maupun profesional worker ya terutama untuk muslimnya ya. Jadi di situ kita bisa sharing dan bahkan bisa dapat info-info yang ternyata kita miss selama ini gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang dapat kita dapatkan ketika kita bergabung atau kita memfollow Instagram, TikTok maupun lain-lainnya influencer-influencer muslim yang memang tinggal di Jepang ataupun organisasi muslim lainnya yang ada di Jepang gitu. Nah, di sini yang paling penting yang ingin saya sampaikan adalah bahwa peran Muslim kita di Jepang adalah sebagai duta Islam dan negara kita. Maaf ya, ini kita berbicara tentang karena ini memang semuanya insya Allah Muslim ya. Peran kita sebagai duta negara dan agama kita. Makanya kita menjadi representatif Islam di mata masyarakat Jepang. Ini adalah poin yang sering saya sampaikan kepada adik-adik saya, kepada teman-teman yang memang baru datang ke Jepang gitu ya. Jadi perilaku satu orang Muslim itu dapat membentuk citra Muslim di mata orang Jepang gitu ya. Jadi bukan cuma Muslim doang, misalnya negaranya. Kamu dari Indonesia misalnya, kamu gini nih, itu bisa mengeneralisir semuanya. Makanya hati-hati. Tadi yang saya sudah sampaikan dari awal adalah bagaimana kita beradaptasi dan menyesuaikan sebagai Muslim di Jepang tanpa harus mengganggu lingkungan Jepang itu sendiri gitu ya. Dan ada solusinya. Yang penting dikomunikasikan. Orang Jepang itu kalau sudah dikomunikasikan dengan baik, insya Allah kok mereka memberikan kesempatan gitu ya. Kemudian makanya kita sebagai Muslim ketika sudah mendapatkan
apa ya, kesempatan itu gitu ya, kita sudah diizinkan untuk sholat, diizinkan untuk memakai jilbab atau melakukan kewajiban-kewajiban lain sebagai seorang muslim, maka kita tunjukkan perilaku yang baik, profesionalisme dan kejujuran, karena itu adalah menjadi gambaran muslim yang teladan yang mencerminkan nilai Islam yang sesuai dengan semangat kita rahmatan lil alamin. Jadi kita sebagai muslim tunjukkan kepada orang-orang Jepang gitu ya, bahwa kita tuh dengan mereka kan orang Jepang bagus ya adabnya. Nah, kita tuh sama seperti mereka gitu ya. Jadi mereka juga jadinya dengan keberadaan kita tidak merasa terganggu, dan memang ketika kita misalnya nanti mau sholat, mau apapun, mereka sudah merasa apa ya, merasa karena kita sudah terbiasa sholat gitu ya. Jadi mereka itu menjadi aktivitas yang memang harus dilakukan. Makanya kalau sholat, puasa gitu, kalau bisa jangan belangBet, bahasanya apa ya, jangan kayak kadang sholat, kadang enggak. Orang Jepang tuh jadi risih, kamu gimana sih gitu ya. Katanya minta izin sholat, tapi kok sholat tuh begitu. Nah, kalau bisa laksanakan dengan apa ya, berkesinambungan gitu ya. Seperti itu. Jadi karena buahnya manis gitu ya, seperti saya cerita suami saya dulu eh, sholat di bawah tangga yang tempatnya cuma sempit banget ya, cuma buat satu badan. Sekarang sudah dibikinkan musola. Karena apa? Karena dari pihak perusahaannya melihat, wah ini kasihan nih sholat di tempat seperti itu. Akhirnya dibikinkan musola, padahal dia satu-satunya muslim di perusahaan tersebut gitu ya. Jadi jalan untuk nantinya pekerja-pekerja muslim yang lain ketika masuk ke perusahaan udah dapat nih musolanya. Makanya kakak-kakak semua di sini gitu ya, baik sebagai pekerja maupun misalnya mahasiswa dan lain-lain, semoga menjadi jalan yang akan memudahkan nanti orang-orang selanjutnya masuk ke lingkungan kita gitu ya, akibat apa, perjuangan dan keistiqomahan kita sebagai muslim di Jepang. Ya seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin agak cepat ya, karena memang mungkin waktunya juga tidak banyak, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan insight. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada Mbak Laili. Terima kasih banyak Kak Seli untuk ilmu dagingnya ya, daging banget. Terima kasih banyak untuk segala informasi yang telah diberikan. Saya izin untuk kembali ke screen saya. Oke, tadi teman-teman sudah mendengarkan kurang lebih sekitar 30 menit dari Kak Seli terkait hidup sebagai muslim di Jepang ya teman-teman. Banyak sekali informasi yang diberikan dan informasi yang diserap oleh teman-teman semua. Kalau saya boleh quotes gitu ya teman-teman, mungkin segala permasalahan itu yang penting dikomunikasikan begitu kalau kata Kak Seli tadi. Asalkan dikomunikasikan, insya Allah solusinya itu nanti akan terbuka seperti itu. Dan jangan juga capek-capek untuk cari tahu begitu ya teman-teman, bertanya karena sudah banyak Muslim yang tinggal lama di Jepang seperti Kak Sel ini. Jadi banyak juga tempat-tempat untuk bertanya, tempat-tempat untuk berdiskusi seperti itu. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Sali untuk presentasinya. Mungkin juga sudah banyak teman-teman yang ingin bertanya ya ke narasumber kita ini. Namun sebentar dulu nih, saya izin untuk lanjut ke penjelasan soal Rise for Career sebentar saja 10 menit. Saya izin meminta waktunya. Jadi kita tiba-tiba switch topik nih teman-teman. Jadi apa sih Rise for Career itu? Nggak lama-lama aja, 10 menit aja, aku izin bercerita sedikit. Jadi Riseform merupakan platform pencarian kerja nih teman-teman untuk engineer asing. Ada dua bagian di sini, Rise for Business dan Rise for Career. Untuk Rise for Business ini untuk perusahaan Jepang atau employer ya yang ingin memasukkan lowongan-lowongannya. Kemudian Rise for Career ini adalah tempat kami untuk menampilkan lowongan-lowongan tersebut dari berbagai perusahaan Jepang seperti itu. Untuk saat ini, jumlah registran di platform kami ada sekitar 40.000 orang dari seluruh dunia, namun didominasi oleh kebangsaan Myanmar dan Vietnam untuk saat ini, teman-teman. Jumlah perusahaan yang memasukkan lowongannya lebih dari 200 perusahaan untuk saat ini, dan jumlah lowongannya saat ini lebih dari 600 lowongan yang tersedia. Dan siapa aja sih yang bisa menggunakan platform kami, yaitu mereka yang sedang belajar bahasa Jepang begitu. Namun kebetulan nih teman-teman saat ini lowongan yang sedang aktif bisa di-apply itu tersisa untuk lowongan yang mensyaratkan kandidat
yang memiliki level bahasa Jepang minimal N3 seperti itu. Kemudian bidangnya itu sendiri ada 3 bidang utama, yaitu IT, mesin, dan konstruksi, namun tidak menutup pula terdapat lowongan lain, misalkan di bidang soshum begitu ya. Lowongan-lowongan ini nanti akan muncul juga, semua kategorinya teman-teman bisa klik juga, dan platform ini bisa digunakan baik teman-teman yang ada di Jepang maupun di luar Jepang. Jadi terkait pelayanan kami nih teman-teman, apa aja sih? Semua pelayanan kami gratis ya teman-teman. Layanan pertama yaitu pelayanan pencarian kerja. Jadi di sini website kami teman-teman bisa gunakan untuk apply langsung ke lowongan yang ada atau di scout langsung oleh perusahaan yang telah melihat profil teman-teman seperti itu. Untuk prosesnya itu teman-teman bisa langsung apply aja, kemudian akan ada proses pengecekan dokumen minimal 1 minggu, kemudian apabila oke, dokumennya revisionnya nanti akan yang lolos saja akan dimasukkan ke tahap online interview seperti itu. Kemudian nanti akan ada job offer setelah sudah lolos dari interview yang terakhir seperti itu teman-teman. Untuk track record kami sejauh ini waktu tercepat dari apply hingga job offer ada sekitar 3 minggu nih teman-teman. Jadi di sini kami bergerak sebagai media begitu ya. Dan untuk teman-teman mahasiswa proyek kami, proyek Wiltek tidak perlu mengikuti alur ini ya, karena nanti alurnya berbeda karena untuk internal perusahaan seperti itu. Layanan kedua, jadi Rise4 juga ada event-event seperti ini nih teman-teman, mengadakan seminar atau mungkin mengikuti event-event yang ada ya. Untuk event yang saat ini lagi happening banget nih teman-teman, kami minggu depan mengikuti International Job Fair di Tokyo. Kemudian untuk di Indonesia kami mengikuti Japan Job Fair 2025. Saya izin share soal kedua hal ini, Tokyo Job Fair Indonesia dan Japan Job Fair Indonesia. Ini adalah job fair di Indonesia di bulan ini, teman-teman. November banget ini. Jadi teman-teman bisa mengikuti kedua job fair ini, tidak hanya kami ya, teman-teman, tidak hanya kami. Kami di sini mengikuti Japan Job Fair sebagai membawa nama induk perusahaan kami yaitu Wiltek di sebelah sini. Namun di sini teman-teman apabila tidak cocok dengan kami begitu ya bisa untuk mencari pekerjaan-pekerjaan lainnya karena di sini banyak sekali nih teman-teman opportunity-opportunity begitu ya yang bisa terbuka dan mungkin teman-teman bisa apply apabila tertarik seperti itu. Ini merupakan salah satu lah teman-teman dari banyaknya jalan untuk menuju ke Jepang begitu. Jadi teman-teman silahkan bisa mungkin tinggal di search aja di Google begitu ya Tokyo Job Fair Indonesia, Japan Job Fair Indonesia, insya Allah akan muncul begitu. Oke, kembali ke layanan. Jadi layanan ketiga kami adalah blog konten. Kami mengunggah artikel maupun konten-konten terkait dengan Jepang, dengan karir di Jepang seperti itu, baik di sosmed kami maupun di website kami. Silakan apabila teman-teman tertarik bisa membaca. Dan terkait manfaat dalam penggunaan platform kami ini, teman-teman, yang pertama adalah platform ini dikhususkan untuk engineer asing. Jadi di sini lowongan-lowongan yang muncul sebelumnya telah melalui screening kami nih, teman-teman. Kami sudah cek dulu apakah perusahaan itu adalah perusahaan yang benar begitu ya, bukan black company begitu, benar-benar perusahaan yang terdaftar begitu di apa list stoknya Jepang seperti itu benar-benar perusahaan yang no tipu-tipu seperti itu jadi teman-teman yang dari Indonesia pun bisa apply tanpa khawatir seperti itu kemudian yang kedua ada support dengan bahasa asing teman-teman bisa nanti terhubung dengan kami dalam bahasa Indonesia juga apabila lebih nyaman dalam bahasa Indonesia tidak masalah. Kemudian proses hingga mendapatkan job offer ini cepat karena di sini kami bergerak sebagai media ya, teman-teman akan langsung berkomunikasi langsung dengan perusahaan itu sendiri. Keempat yaitu kesempatan untuk melakukan CQI. Jadi CQI ini adalah tes semacam tes kepribadian begitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa dinilai apakah kepribadiannya, apakah karakternya ini cocok dengan budaya perusahaan atau tidak, itu bisa melalui tes ini begitu. Terakhir yaitu ada tools untuk membuat CV versi Jepang. Mungkin sudah ada beberapa teman-teman yang tahu bahwa CV Jepang berbeda dengan CV Indonesia atau CV ATS begitu ya teman-teman. Sudah benar-benar formatnya berbeda. Tidak hanya bahasanya aja yang berbeda, tapi formatnya berbeda. Jadi di sini apabila teman-teman ingin mencoba juga bisa menggunakan untuk tools ini apabila dibutuhkan begitu ya. Jadi gimana sih mencari pekerjaan di Rise for Career ini? Apabila nanti teman-teman menuju ke platform kami, nanti akan muncul begini teman-teman. Kurang lebih
apa pembagian jobsnya. Jadi di sini ada IT, ada mechanical electrical di sini ya, Kiteng, kemudian ada konstruksi dan ada non-engineering. Namun untuk yang non-engineering ini biasanya diutamakan yang berdomisili di Jepang dengan level JLPT-nya sangat tinggi begitu teman-teman, karena non-engineering begitu ya, karena soshum begitu. Untuk yang engineering biasanya masih ada yang N3 ke atas, namun akhir-akhir ini sangat banyak juga ya kandidat-kandidat mungkin nggak dari Indonesia tapi dari negara asing yang lain, negara mungkin Myanmar, Cina atau Korea, yang mereka walaupun anak teknik begitu tapi sangat tinggi level bahasa Jepangnya. Jadi persaingannya semakin ketat akhir-akhir ini teman-teman. Ini adalah tampilan yang nantinya muncul apabila teman-teman ke website kami nih. Jadi misalkan teman-teman search di Google begitu ya, Rasfor Karir, nanti muncul seperti ini. Apabila teman-teman lebih nyaman untuk melihat dalam versi bahasa Inggris, teman-teman bisa klik aja di sini ada Nihongo. Teman-teman tinggal switch ke English, nanti teman-teman bisa melihat platform kami dalam bahasa Inggris begitu. Berikut adalah laman registrasi kami. Apabila teman-teman menuju ke QR code di sebelah kanan ini, teman-teman akan langsung diarahkan ke laman ini. Silahkan teman-teman bisa registrasi dan langsung mencari pekerjaan yang diinginkan. Saya akan stay di slide ini sebentar. Mungkin ada yang mau scan QR code atau mengcapture. Apabila tidak bisa, di sini tim kami juga akan mengirimkan link via chat box terkait ini. Mungkin tim kami bisa mengirim link soal ini di chat box. Teman-teman bisa menunggu sebentar. Oke, sambil menunggu saya move ke slide berikutnya. Oke, jadi ini adalah sosial media kami nih, teman-teman. Apabila teman-teman scan di sini juga nanti akan muncul sosial media kami. Kami ada di Facebook, ada di LinkedIn, ada di Instagram juga. Kemudian ada YouTube-nya juga. Nanti apabila berkenan ini bisa kami upload, tapi nanti kami cek dulu ya teman-teman terkait dengan isi dari seminar ini tadi. Seperti itu mungkin apakah sudah bisa dikirim ke chat grup? Oke, ada trouble teman-teman. Ditunggu ya teman-teman. Setelah ini kita akan kirim linknya via chat grup. Oke, kalau gitu kita masuk aja dulu teman-teman ke sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin bertanya, mungkin bisa memasukkan pertanyaannya di kolom chat atau yang ingin bertanya secara langsung nih, teman-teman boleh sekali untuk menggunakan fitur raise hand ya. Kemudian nanti kami akan tunjuk untuk open mic seperti itu. Untuk teman-teman mahasiswa yang ingin absen untuk sertifikat keikutsertaan juga nanti tim kami akan mengirimkan linknya pada grup chat. Mohon ditunggu dulu ya teman-teman. Oke, coba saya cek di grup di chat box dulu. Apakah ada pertanyaan? Silahkan teman-teman boleh ke Kak Seli, boleh ke saya juga terkait dengan pencarian kerja ini ya teman-teman. Oke. Dari Kak Haris, untuk S1 Teknik Informatika, apakah ada info dan kerjaannya? Untuk itu nanti bisa langsung menuju ke website kami aja, Kak Haris, untuk detailnya. Kemudian Kak Seli, untuk Kak Seli sama dari Kak Haris juga, mungkin agak out of topic juga, tapi mungkin apabila Kak Seli berkenan untuk sharing juga nih Kak Seli, untuk membuka bisnis di Jepang nih harus ada modal berapa sih Kak? Apakah ada spesifik angka untuk modalnya ya Kak ya? Sebagai Kak Seli juga businesswoman di Jepang, mungkin bisa dibantu jawab Kak Seli? Oh, Masya Allah, Kak Haris mau buka bisnis kopi ya? Ya, ini pengalaman saya aja ya. Kalau untuk modalnya dalam arti persiapan konotaris dan lain-lain gitu ya, kita kan harus bikin ingkang dan lain-lain, itu nggak mahal sih, cuman sekitar 10 mang ya, itu sekitar segitu ya. Mungkin berbeda-beda ya tiap ini. Itu untuk pendirian perusahaannya. Kalau dia kan ada beberapa level perusahaan ya, kayak ada apa namanya, ada LCC, kemudian ada .co.ltd kan itu beda-beda. Dia setiap levelnya ada.
Atau enggak yang paling sederhana juga ada yang memang nggak perlu betul kayak notaris itu ada juga. Itu yang level yang paling sederhana gitu. Nah, untuk modalnya untuk pendirian perusahaannya seperti itu ya, Kak Haris berbeda-beda. Tergantung nanti Kak Haris mau ambilnya apa gitu ya. Unit bisnisnya. Tapi kalau untuk misalnya bisnis sendiri, misalnya tergantung Kak Haris misalnya mau di bidang apa nih? Kalau di bidang halal, misalnya toko halal itu beda-beda lagi. Karena selain halal itu kan biasanya suka ada daging. Nah, itu kan freezer. Nah, itu tuh ada izinnya lagi. Jadi harus ngurus izinnya lagi gitu. Jadi harus ikut pelatihannya lagi. Jadi berbeda-beda Kak Haris. Cuman estimasinya adalah kalau misalnya saya pribadi nih untuk perusahaan saya karena memang lumayan lah gitu ya. Nominalnya disebut. Ya pokoknya kalau Kak Haris ada modal 100, misalnya ada modal 10 mang bisa jalan, tergantung usahanya Kak Haris mau apa. Bahkan modal kayak cuman 1 mang juga bisa Kak Haris. Yang penting adalah, yang paling utama adalah dirikan dulu perusahaannya secara legal gitu ya. Itu harus didaftarkan ke kantor pajak sehingga nanti kita ada pelaporan pajak secara berkala setiap tahun. Itu paling penting. Masalah nanti mau bisnis apa nanti bisa disesuaikan. Bahkan dengan modal sedikit pun bisa. Kak Haris mau bikin kayak jual apa misalnya jual onigiri gitu ya itu bisa gitu yang penting legalitas perusahaannya dulu diurus dan biayanya sekitar segitu sekitar 0 sampai 20 mang gitu ya. Nol itu dalam arti kalau untuk yang standar unit bisnis paling kecil gitu ya, seperti itu. Itu Kak Haris, silahkan. Nah, tapi juga tergantung visanya juga ya. Maksudnya saya berbicara kalau saya punya visa permanen. Kalau saya kan permanen ya, EJU. Kalau yang dia bisnis manager itu beda lagi. Bisnis manager terakhir itu minimal punya ada dana cadangan sekitar 500 juta, 500 ribu yen atau 5 juta yen, mohon maaf, sekitar 500 juta. Kalau sekarang katanya naik lagi. Saya nggak tahu, saya belum update lagi. Katanya untuk BM, visa BM sekarang naik lagi untuk masalah dana talangan awal gitu ya, seperti itu. Jadi kalau untuk PR, kalau yang sudah PR itu benar-benar mudah, Haris. Jadi kalau bisa PR, PR dulu. Karena itu akan dibantu banget dalam hal untuk modal. Bahkan kalau kita orang asing nih, beberapa daerah tuh kami ditawarkan misalnya kayak di daerah yang bidang usahanya masih sangat sedikit di sana. Misalnya kayak resto halal atau apa gitu, atau bisnis makanan misalnya di daerah tersebut masih sangat sedikit. Itu biasanya pemerintah punya program untuk mendukung orang asing membuka eh, usaha di daerah-daerah terpencil di Jepang. Itu dikasih modal Kak Haris. Jadi tergantung. Nanti Kak Haris silahkan cari-cari. Kemarin kami ditawarkan di daerah Hyogo Atas gitu. Itu diberikan modal sama pihak pemerintahnya untuk orang-orang asing. Jadi ini benar-benar kayaknya pemerintah Jepang lagi meningkatkan untuk ekonomi dari daerah terpencil untuk biar bangkit lagi ekonominya gitu ya. Jadi dikasih kemudahan-kemudahan. Bahkan kayak pinjaman-pinjaman juga tahun yang datang dari bank dari mana untuk masalah mengembangkan unit bisnis kita gitu ya, seperti itu. Itu mungkin Kak Laili jawabannya mudah-mudahan terjawab. Iya, terima kasih banyak Kak Seli. Jadi pro juga ya Kak Seli di bidang bisnis seperti ini. Mungkin mungkin nanti ada baiknya kali ya. Mungkin kita bikin seminar terkait itu di yang waktu berbeda mungkin ya apabila banyak yang tertarik juga soal hal ini. Terima kasih banyak juga untuk Kak Haris pertanyaannya. Kita move ke pertanyaan berikutnya. Apakah nanti boleh minta slide-nya nih Kak? Bagus banget materinya. Gimana Kak Seli? Apakah Iya, nanti boleh silakan. di-share ke teman-teman? Boleh, boleh. Di sini aja ya langsung ya. Di chat ya. Oh, boleh. Boleh. Terima kasih banyak Kak Seli. Di kolom chat mungkin teman-teman bisa pantau sambil Kak Seli mengirimkan filenya. Kemudian saya izin mencari pertanyaan berikutnya. Oh iya Kak, pada saat mensetsu itu apakah perlu ditanyakan ada tempat untuk sholat nggak ya di Kaisha seperti itu? Atau menanyakan ketika ada acara nomikai atau sejenisnya ingin menolak karena alasan tertentu kah? Oh, gimana gimana? Oh, menanyakan ketika ada acara nomikai atau sejenisnya apa ingin menolak karena alasan tertentu kah? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab oleh Kak Seli juga. Ya.
jauh Kalau pemahamannya Kak kalau Sally. untuk yang mensetsu ini jujur saya nggak pernah punya pengalaman mensetsu di Jepang ya kalau ini karena saya langsung jadi pengusaha. Ya, jadi saya tidak ada pengalaman untuk mensetsu. Tetapi ini dari pengalaman suami saya ya ini maksud saya berbicara dari pengalaman suami saya. Iya dari awal kalau suami saya sudah menyampaikan terkait masalah sholat kemudian dan lain-lain udah jelas dari awal gitu ya. Jadi sudah disampaikan bahkan di formnya tuh kalau di mengajukan kan ada CV tuh disebutkan kalau suami saya sampai emang agak detail ya orang yang disebutkan gitu dari awal jadi perusahaan ketika membaca CV sudah punya gambaran bahwa ini orang Muslim harus begini-begini nih. Ini kalau suami saya ya, mungkin kalau teman-teman lain punya pengalaman, mungkin Kak Laili juga boleh gitu ya menambahkan. Karena kalau saya pribadi jujur tidak ada pengalaman mensetsu gitu. Jadi tidak tahu secara pribadi pengalaman. Tapi saya dengar dari teman-teman semua, semuanya menyampaikan itu. Atau bahkan juga ada yang wah, ketika wawancara mensetsu tidak disampaikan, tapi ketika masuk baru disampaikan. Itu ada juga yang kasusnya seperti itu. Tapi yang mesti kita hindari adalah ketika kita sudah masuk berjalan proses baru kita bilang. Nah itu mungkin itu jangan sampai seperti itu karena khawatir gitu ya. Kita ternyata perusahaannya menolak. Nah, ini kita udah masuk gimana gitu ya. Jadi kalau bisa dari awal sudah tahu banget tentang hal-hal seperti itu sehingga kita bisa berpikir melanjutkan atau enggak gitu ya seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan kalau lagi untuk tadi pertanyaannya yang Nansetsu itu. Oke, terima kasih banyak Kak Sally. Iya, jadi sebagai tambahan aja ya teman-teman terkait dengan Mensetsu wawancara perusahaan ini, seperti yang dikatakan Kak Sally tadi, jadi baik untuk disampaikan ketika Mensetsu atau ketika sudah dapat NAITE ya teman-teman, tapi belum masuk, belum nyusha. Sudah dapat job offer, kemudian pasti nanti masih ada kontak-kontakan dengan perusahaan, itu nanti bisa ada pertanyaan-pertanyaan tambahan seperti itu. Nah, kalau case-nya di kami atau di perusahaan kami itu kebetulan bukan dari kitanya, tapi alhamdulillahnya ya dari perusahaan yang bertanya. Karena Muslim itu bagaimana sih? Apakah kamu butuh tempat untuk sholat? Butuh tempatnya seperti apa? Justru mereka yang reach out ke kita dan mungkin juga tidak hanya grup perusahaan kami, mungkin juga banyak perusahaan-perusahaan lain ya yang juga sudah open seperti itu. Jadi mereka yang bisa reach out ke kita. Tapi apabila mereka nggak reach out ke kita, teman-teman perlu untuk mungkin nggak menanyakan tempat sholat ya, tapi memberitahukan kalau kayak kita ada kewajiban seperti ini dan ada apa mungkin butuh space begitu untuk sholat. Apakah kira-kira ada atau mungkin bisa menggunakan soko pun nggak apa-apa, pakai gudang pun nggak apa-apa. Seperti itu bisa kita yang menawarkan seperti itu. Terima kasih pertanyaannya. Kemudian, apakah waktu wawancara kerja boleh bertanya tentang sholat Jumat? Ini mungkin saya izin jawab langsung juga terkait dengan bertanya soal sholat Jumat sama seperti yang tadi ya teman-teman boleh sekali untuk bertanya. Jadi nggak mismatch gitu ya ketika sudah masuk kemudian nanti berbeda nanti seperti apa seperti itu. Boleh bertanya tentang sholat Jumat. Namun ada case juga di mana tidak ada pertanyaan soal itu di awal, kemudian nanti ketika masuk begitu ya. Kadang kan yang interview dengan nanti atasannya teman-teman itu kadang tidak selalu, tidak melulu sama begitu teman-teman. Emang ada Tantosha, emang ada person in charge yang bagian interview, dan ada orang yang bagian nanti menjadi atasannya teman-teman. Mungkin tidak akan selalu sama begitu. Jadi nanti ada kalanya teman-teman tidak bertanya soal hal itu di awal, tapi ketika masuk mulailah lobby-lobbyan dengan atasan, misalkan seperti case-nya suaminya Kak Sally tadi, misalkan 2 jam, izin 2 jam, kemudian misalkan 1 jamnya itu nanti ditambah ke Zanggyo, ditambah ke lembur gitu, bisa tektokan begitulah teman-teman dengan atasan masing-masing seperti itu. Sudah dijawab juga dengan Kak Sri Hadi Susilo, boleh. Terima kasih untuk jawabannya juga Kak. Terima kasih juga Karina untuk input tambahannya mengenai sholat better tulis tulis di CV. Benar juga seperti yang disebutkan oleh Kak Seli tadi seperti itu. Ini teman-teman bisa sambil lihat kolom chat juga ya teman-teman. Ternyata banyak juga kakak-kakak di sini yang juga sharing apa pengalamannya juga seperti itu. Untuk linknya juga sudah dikirim oleh tim kami nih teman-teman. Untuk mahasiswa kelas Wiltek Group juga bisa mengisi. Dari Kak Sri Hadi Susilo, berapa lama sih Kak harus kerja di Jepang untuk bisa mengajukan PR, untuk bisa mengajukan permanent residence? Mungkin Kak Sally bisa berikan insight-nya.
Baik, untuk Ejusa itu em, untuk yang suami saya ya, maksud saya berkaca dari suami saya. Jadi silakan kalau ada info lain yang ini ya, ini sepengetahuan saya belum update yang terbaru. Tetapi yang waktu saya pengajuan itu, saya baca syaratnya, yang pertama itu ada minimum tinggal ya. Ini statusnya apa ya? Engineer ya. Kalau engineer saya kurang paham ya, tapi waktu saya baca itu status minimum tinggal itu 10 tahun. Jadi termasuk 5 tahun waktu kerja apa tahu 5 tahun kerja penuh ya, tapi baito nggak dihitung ya. Jadi ada 5 tahun kerja ditambah. Jadi misalnya kita udah 5 tahun kerja, nah 5 tahun lagi, nah kita bisa ngajuin EJU gitu. Jadi dihitung itu bisa. Jadi 10 tahun minimal tinggal. Tapi nggak tahu sekarang saya nggak update lagi berapa itunya. Kalau kemarin 10 tahun. Kemudian kalau untuk tapi case-nya saya dulu, saya tuh ngajuin EJU waktu saya baru 6 tahun atau 7 tahun di Jepang gitu. Jadi kayak saya belum 10 tahun. Tapi karena yang mengajukan suami, gitu. Jadi saya ngikut dia. Jadi suami mengajukan, saya ikut, dan ternyata saya pun diterima gitu. Kayak gitu. Jadi ada case seperti itu. Jadi kalau misalnya kakak-kakak misalnya punya istri gitu, kakak-kakaknya mengajukan PR, istrinya dibawa aja sekalian. Jadi kita nggak tahu. Kayak case-nya saya ternyata walaupun saya belum 10 tahun, saya bisa gitu ya diterima PR-nya. Itu adalah case minimum tinggal. Terus ada poin-poin gitu juga yang saya juga kurang paham untuk detailnya ya gitu ya. Mungkin teman-teman yang ya kerja-kerja di lab tuh ya kayak teman saya itu ada yang dia baru 7 tahun tapi dia udah kena eju dia kerja sebagai asisten laboratorium. Kata dia ada poin-poin juga itu dihitung gitu ya. Jadi memang pertimbangannya banyak. Silakan teman-teman bisa buka di webnya apa namanya di chat di Google aja cari itu situ ada jelas kok keterangannya gitu ya. Untuk yang kayak saya pada saat itu ya 3 tahun yang lalu 4 tahun yang lalu ya itu ya ada minimum tinggal, kemudian ada beberapa syarat-syarat yang harus diajukan dan pengajuan PR ini lama hasilnya sekitar 5 bulan 6 bulan. Jadi memang dan sekarang katanya agak lebih diperketat lagi untuk PR orang asing itu ya. Jadi tapi jangan khawatir ya. Teman saya walaupun sama seperti saya kasusnya baru belum 10 tahun dia pekerja juga di sini tapi dia mengajukan dia diterima gitu ya. Tapi ada juga yang sudah lebih dari 10 tahun gitu ya, 15 tahun dengan dia bekerja di sini juga ditolak. Jadi memang ini ya, maksudnya kadang-kadang sudah terpenuhi, ya mungkin ada pertimbangan ya, karena memang cukup lama sih periode untuk evaluasi apa berkas-berkasnya nanti kita mengajukan itu cukup lama hasilnya keluar gitu. Jadi pertimbangannya mungkin ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan, tapi syarat dan ketentuannya itu sudah dijabarkan. Silakan teman-teman cari sendiri untuk detailnya. Mungkin saya memang kurang terlalu paham ya untuk PR ini gitu. Seperti itu. Ya mungkin Eh, ada yang mau terima kasih menambahkan yang banyak. sudah PR lainnya di sini boleh. Terima kasih banyak Kak Seli. Iya teman-teman, apabila ya ada yang bisa menambahkan, silahkan ya teman-teman melalui mungkin bisa di komen di chatnya Kasih Hadi Susilo begitu. Untuk yang sepengetahuan saya juga sama seperti dengan Kak Seli, jadi ada poin-poinnya Kak. Misalkan kakak lulusan S2 begitu ya, poinnya lebih tinggi. Atau misalkan punya JLPTN 1 itu poinnya lebih tinggi. Jadi ada case-case seperti Kak Seli ini nggak sampai 10 tahun pun bisa mengajukan PR seperti itu. Namun umumnya memang banyak-banyaknya yang lolos mengajukan PR 10 tahun kurang lebih Kak, seperti itu. Terima kasih. Kemudian bisakah kita kerja ke Jepang dengan langsung bawa keluarga? Ini tergantung visa ya teman-teman. Saya izin langsung menjawab. Em, untuk saat ini visa magang, visa TG, salah satu dari visa TG itu nggak bisa membawa kerja. Tapi untuk visa TG yang lanjutan ya teman-teman itu bisa. Kemudian visa Gijinkoku juga sudah bisa membawa keluarga. Jadi tergantung visanya seperti itu. Tidak bisa disamakan semuanya begitu. Kemudian dari Kak Esmi, berarti boleh buka bisnis di Jepang ya kayak saya dengar kalau kerja di Jepang misal TG gitu nggak boleh sambil bisnis. Ini Ya, gimana ya kayak apakah Kak Sali betul. mengerti? Jadi kalau kita bekerja di Jepang dengan status TG ataupun engineer itu tidak boleh membuka perusahaan. Jadi seperti suami saya, misalnya dia kerja tapi dia punya usaha itu nggak boleh.
gitu. Jadi tidak boleh sambil-sambil menjadi pengusaha. Ini kita berbicara legalitas ya, maksudnya perusahaan yang terdaftar. Tapi kalau kayak diam-diam, misalnya kayak kita kerja tapi kita jual-jual di sini tapi ya diam-diam, ya itu kan kita bisa bilang mohon maaf ya ilegal gitu ya. Itu ya silahkan, tapi saya tidak menyarankan karena sekarang Jepang mulai ketat untuk urusan warga asing ya, imigran yang berjualan-jualan ini udah mulai ketat, apalagi isu-isu sekarang kan lagi ini ya. Jadi saya tidak menyarankan, kalaupun memang teman-teman mau berjualan sambil kerja, di kalangan terbatas aja, kalangan teman-teman sendiri atau lingkungan terdekat lah gitu ya. Misalnya memang ingin apa namanya, ingin belajar berjualan misalnya, itu saran saya lingkungan terdekat aja, tidak perlu dipublikasi secara besar-besaran, misalnya bikin medsos sampai kayak seperti itu, karena sangat rentan untuk tercium gitu ya. Karena sekali lagi kalau ada kejadian itu bisa akan mempersulit semua orang yang sebenarnya misalnya pengen bikin usaha nanti akan dipersulit, sama seperti kasus ini kan SIM ya kan. Pengajuan SIM karena ketahuan kita memasukkan SIM, akhirnya sekarang dipersulitkan untuk mendapatkan SIM. Mungkin teman-teman info di bulan 10 udah nggak bisa lagi kan kita kiri KAE, orang asing udah nggak bisa lagi kiri KAE di bulan 10, jadi harus sekolah nyetir gitu kan. Karena akibat apa? Karena akibat adanya kasus-kasus ilegal itu ya, maksudnya kayak sama di berjualan pun. Jadi kalau sambil usaha, sambil kerja, sebenarnya nggak boleh punya usaha gitu di Jepang. Ini aturannya gitu ya. Seperti Oke, aja. terima kasih Kak Seli. Mungkin tadi Kak Esmi mungkin pasangannya aja mungkin ya. Kalau misalkan bawa pasangan begitu, mungkin istri atau suaminya mungkin eh, kalau nggak ada apa-apa mungkin bisa gitu nambah-nambah bisnis gitu ya. Mungkin seperti Ya. kayak Kak Seli ini. Ya, ambil aja yang Begitu. lini paling kecil. Kojin Jigyo itu yang unit bisnis paling kecil yang nggak perlu modal, nggak perlu ke notaris gitu-gitu. Ambil aja yang itu sebenarnya udah bisa. Tapi ya itu ada persyaratan visanya. Nah itu juga harus dipenuhi karena kalau ini ya nggak bisa gitu ya, apa namanya mengajukan untuk bisnis ini. Memang di Jepang itu seperti itu. Atau nggak ya ambil BM aja. Yang penting ada dana talangan itu. Dan itu dananya tapi tidak hilang ya, dananya tidak hilang. Itu dananya sebagai bukti aja bahwa kita ada dana segitu, bukan berarti diambil. Itu hanya dana awal aja gitu. Seperti itu. Banyak kok Oke. yang BM, yang ambil BM gitu, di Osaka beberapa pengusaha yang memiliki toko halal dia ambilnya visanya BM. Begitu. Baik, terima kasih Kak Seli. Ini saya sudah di chat sama timekeeper. Sudah Oh iya, time out oke, gitu. iya. Jadi mungkin satu aja terakhir saya izin ambil yang masih berhubungan dengan apa tema yang di cover kita hari ini dari eh, Abdullah Malik. Selain makanan, apakah konsep halal lifestyle itu juga mulai banyak bertambah nih Kak di Jepang? Bagaimana Kak? Iya, betul sekali. Keuangan syariah. Alhamdulillah. Nggak cuman makanan ya, sekarang udah mulai banyak sekali kemudahan-kemudahan yang kita dapat dalam segi skincare, kosmetik, bahkan kayak apa kerudung. Sekarang orang Jepang tuh udah mulai melirik kan bisnis-bisnis fashion Muslim di Jepang gitu. Jadi karena kebetulan 2 bulan lalu saya ikut bisnis matching, salah satunya dengan pengusaha-pengusaha Jepang, dia akan membuka bisnis hijab di Jepang, orang Jepang gitu ya. Jadi memang udah mulai dilirik gitu ya, bisnis-bisnis di bidang Muslim ini seperti fashionnya gitu. Untuk makanan mah jangan ditanya gitu. Ini udah makin, bahkan di daerah eh, apa namanya, Ishikawa Keng di sana, kebetulan yang kerjanya adalah teman baik saya di sana, dia bekerja di yang apa namanya jadi di Ishikawa itu kan banyak makanan-makanan tradisional gitu ya, dan mereka pengen memperkenalkan. Nah, dengan cara salah satunya adalah mengambil logo halal. Jadi sekarang udah banyak kok kayak, agar apa? Agar makanan-makanan yang tiap daerah itu kan ada ciri khasnya tuh ya, bisa dirasakan oleh segala macam orang, termasuk orang Muslim. Jadi sekarang udah melirik gitu, melirik untuk bisnis halal tuh udah kemana-mana. Jadi sekarang Jepang udah mudah-mudah banget gitu. Jadi jangan khawatir. Bahkan kosmetik pun sekarang ya, alhamdulillah mudah-mudahan perusahaan kami menjadi jalan juga untuk lahirnya Amin. produk-produk skincare halal lainnya yang mungkin nanti akan mempermudah teman-teman semua untuk mendapatkan produk-produk skincare dan healthcare yang halal di Jepang. Seperti itu.
Kalau layanan layanan keuangan syariah belum ada. Layanan syariah keuangan syariah belum ada. Iya. Seperti itu, Mas Abdul Malik. Baik, terima kasih. Oke, dengan pertanyaan Mas Abdul Malik tadi, kita akhiri sesi tanya jawab di sini, teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman atas kehadirannya di hari ini, atas antusiasnya, atas segala pertanyaan yang dicurahkan di kolom chat. Mungkin nanti apabila ada pertanyaan-pertanyaan lain ya teman-teman, nanti kami akan hubungi via email begitu nanti akan kami kirimkan mungkin Google Form tambahan gitu ya untuk teman-teman yang ingin bertanya gitu. Mungkin bisa kami salurkan ke Kak Sally begitu. Jadi diakumulasikan dahulu apa pertanyaan-pertanyaannya seperti itu. Terima kasih banyak teman-teman. Sekian mungkin kurang lebihnya dari kami yang dapat kami sampaikan dan speaker kami Kak Sally. Sebelum kami akhiri, kami ingin foto bersama dulu dengan seluruh teman-teman di sini. Apabila berkenan mungkin bisa open cam ya teman-teman. Kita akan berfoto bersama mungkin. Aku stop share di sini. Terima kasih Esmisan, terima kasih Mas Rian, terima kasih Hadiah Tusan, Sudasan, terima kasih. Nindi mungkin bisa siap-siap untuk screenshot fotonya ya. Oke, kami tunggu sebentar, teman-teman bisa open cam. Teman-teman boleh silakan open cam dulu, kami tunggu. Oke, baik. Mungkin bisa kita ambil foto di sini. Mungkin dari aba-abanya Nindi langsung aja boleh ada berapa slide ini? Dua slide mungkin. Ada dua slide ya teman-teman. Oke, untuk slide pertama, satu, dua. Oke, sebentar, mau ditunggu. Bentar ya teman-teman. Oke, next slide selanjutnya. Satu, dua.